Ki Ageng Mangir atau Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah seorang musuh sekaligus menantu Panembahan Senopati Raja Mataram yang pertama. Pada era pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram berselisih dengan Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya atau Ki Ageng Mangir IV. Namun, apakah perselisihan itu merupakan fakta atau sejarah fiksi belaka? Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung. Pada era pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram berselisih dengan Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya. Namun, apakah perselisihan itu merupakan fakta sejarah atau fiksi sejarah? Masih belum dapat ditentukan secara tegas. Mengingat kisah perselisihan tersebut telah bercampur aduk dengan cerita tutur yang berkembang dari mulut ke mulut, sehingga pengurangan dan penambahan dari kisah aslinya dimungkinkan terjadi. Sungguh pun demikian, banyak penulis menyampaikan tentang kisah perselisihan antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir dengan berbagai sumber. Selain itu juga kami akan mencoba untuk menganalisis perihal perselisihan kedua tokoh tersebut secara gamblang. Namun sebelum menginjak pada bahasan inti, terlebih dahulu kita ketahui tentang silsilah Ki Ageng Mangir Wanabaya. Nama Ki Ageng Mangir IV yang memiliki nama asli Bagus Wanabaya ditemukan dalam Babat Tanah Jawa. Naskah tersebut menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir masih Trah Prabu Brawijaya V dari Majapahit, sementara Panembahan Senopati merupakan Trah Prabu Brawijaya V juga. Dengan demikian, keduanya masih keturunan Raja Majapahit, di mana naskah tersebut mengacu pada tokoh Bre Kertabumi, bukan mengacu pada tokoh Kirindrawardana Dyah Ranawijaya yang takluk saat berperang melawan Kesultanan Demak. Pada Babat Tanah Jawa, menurut naskah tersebut, silsilah Ki Ageng Mangir IV sebagai berikut. Lembu Peteng atau Lembu Amisani, Ki Ageng Mangir I atau Raden Megatsari, Ki Ageng Mangir II, Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya, kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya karena ia mewarisi kekuasaan nenek moyangnya di Mangir, suatu daerah perdikan Majapahit pada era pemerintahan Prabu Brawijaya V yang terletak di dekat Sungai Praga yang sekarang di wilayah Bantul. Sewaktu menjadi penguasa Mangir, Bagus Wanabaya masih lajang. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sepeninggal Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya masih berusia muda. Kendati pun demikian, Bagus Wanabaya suka mempelajari ilmu kesepuhan yang beraliran ajaran Syekh Siti Jenar. Karena suka lelaku, Bagus Wanabaya dapat memiliki tombak Kyai Baru Klinting. Berkat mempelajari ilmu spiritual dan kanuragan, Bagus Wanabaya dikenal sebagai pemuda sakti mandraguna. Karena kesaktian dan tombak Kyai Baru Klinting yang dimilikinya, Panembahan Senopati yang menyerang Mangir beserta pasukannya mengalami kekalahan. Kegagalan menundukkan Ki Ageng Mangir IV, Panembahan Senopati disarankan oleh Juru Mertani untuk menggunakan rantai emas. Karena Ki Ageng Mangir masih lajang dan sangat tertarik dengan kesenian tayub, maka Panembahan Senopati menggunakan Retna Pembanyun, putrinya, sebagai rantai emas. Atas nasihat Juru Mertani, Retna Pembanyun menyamar sebagai ledek atau penari seni tayub. Dengan disertai Adipati Martalaya, Dalang Sandiguna, Ki Jaya Supanta, Ki Sandi Sasmita, Ki Suradipa, dan Nyi Adirasa, Retna Pembanyun meninggalkan Mataram.
Sesudah mandi di Sendang Kasihan, Bantul, Pembayun beserta rombongannya menuju ke wilayah Mangir untuk barang ledek atau ngamen dengan menari tayub. Ketika menjadi ledek, Retna Pembayun menggunakan nama samaran Lara Kasihan. Mendengar warta bahwa rombongan kesenian tayub dengan penari berwajah jelita tengah ngamen di wilayahnya, Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyaksikan. Maka Ki Ageng Mangir mengutus bawahannya untuk mengundang kesenian tayub itu pentas di halaman dalam Mangiran. Berjubelan penonton memadati halaman dalam Mangiran yang cukup luas untuk menyaksikan pertunjukan tayub. Banyak penonton lelaki kaya berkenan ngibing dengan Lara Kasihan. Mereka tidak lagi berpikir berapa banyak uang yang akan digunakan untuk nyawer Lara Kasihan. Sementara bagi laki-laki yang tidak berduit, hanya dapat menatap pandangan nanarnya pada wajah dan gerakan tubuh menggoda Lara Kasihan saat menari. Melihat kemolekan wajah dan gerakan erotis Lara Kasihan, Ki Ageng Mangir terpikat. Kemudian Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyunting Lara Kasihan. Karena memiliki rasa cinta pada Ki Ageng Mangir, Lara Kasihan yang melupakan tugasnya sebagai rantai emas itu menerima pinangannya. Hari-hari dilalui dengan bahagia oleh Ki Ageng Mangir, terlebih saat mengetahui Lara Kasihan telah mengandung benih cintanya. Tetapi kebahagiaan itu sirna ketika Lara Kasihan mengakui sebagai putri Panembahan Senopati musuhnya. Namun berkat cintanya pada Lara Kasihan, Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senopati yang merupakan mertuanya. Dalam Babad Mangir dikisahkan bahwa rombongan pengantin Ki Ageng Mangir dan Lara Kasihan itu diiringi dengan banyaknya emban, pembawa ubah rampe, dan serah-serahan dengan cara dipikul. Karena terlihat pikulan serah-serahan itu mentul-mentul atau memantul-mantul, maka lahirlah nama Bantul, suatu wilayah yang sekarang di bawah pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiba di Mataram, rombongan pengantin dari Mangir tersebut dijamu di bangsal Pecausan, sementara Ki Ageng Mangir menghadap Panembahan Senopati di Penangkilan. Pada saat itulah terjadi peristiwa berdarah. Ki Ageng Mangir tewas di hadapan Panembahan Senopati dengan kepala berlumuran darah. Perselisihan Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir sungguh pun cenderung bersumber dari cerita tutur ketimbang sejarah. Sangat menarik untuk dianalisis. Hal ini agar kita memahami latar belakang dari peristiwa berdarah di Istana Mataram yang berkaitan dengan tewasnya Ki Ageng Mangir. Muncul suatu pendapat bahwa motivasi Panembahan Senopati untuk menundukkan Ki Ageng Mangir IV karena ingin mendapatkan legitimasi sebagai keturunan Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Mengingat Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir merupakan trah Prabu Brawijaya V, motivasi Panembahan Senopati untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir ditafsirkan agar Mataram yang berdiri pada pasca surutnya Pajang tersebut tidak mau tersaingi dengan Mangir, suatu tanah perdikan Majapahit yang dikhawatirkan akan menjadi kerajaan merdeka dan kelak menjadi bayang-bayang kebesaran Mataram. Perihal kematian Ki Ageng Mangir di hadapan Panembahan Senopati di Penangkilan, terdapat 4 versi pendapat yang bersumber dari tutur tinular. Pendapat pertama menyatakan bahwa kematian Ki Ageng Mangir karena kepalanya dibenturkan oleh Panembahan Senopati pada batu gilang yang merupakan singgasananya. Bila kisah ini benar, maka berdirinya Istana Mataram telah dilumuri darah Ki Ageng Mangir. Sesudah tewas, jasadnya Ki Ageng Mangir dimakamkan separuh di dalam bentang makam dan separuh di luar makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Sampai sekarang, makam ini bisa dilihat ketika berziarah di makam tersebut. Pendapat kedua mengungkapkan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh, melainkan disingkirkan oleh Panembahan Senopati.
Kepada Demang Tangkil, Ki Ageng Mangir dititipkan. Maka ketika meninggal, Ki Ageng Mangir dimakamkan di wilayah Tangkilan, Kodean, Sleman. Makam Ki Ageng Mangir yang berdekatan dengan Sungai Konteng tersebut sampai sekarang masih bisa disaksikan. Sedangkan pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh oleh Panembahan Senopati, namun diusir dari wilayah Mataram. Maka dengan dikawal pasukan Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir meninggalkan ibu kota Mataram. Setiba di desa Banaran, Ki Ageng Mangir dibunuh oleh pasukan Panembahan Senopati. Jasadnya dimakamkan di Tangkilan, Kodean, Sleman. Pendapat keempat menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh oleh Panembahan Senopati, melainkan oleh Raden Rangga. Pendapat ini berpijak pada suatu asumsi bahwa kesaktian Raden Rangga setanding dengan kesaktian Ki Ageng Mangir. Dari keempat versi pendapat tersebut, kiranya perlu dikaji lagi, mengingat semuanya berpijak dari cerita tutur yang bisa ditambah dan dikurangi. Selain itu, tidak ada bukti-bukti sejarah yang kuat tentang siapakah pembunuh Ki Ageng Mangir sebenarnya. Kisah Ki Ageng Mangir adalah salah satu cerita yang paling sering ditampilkan dalam drama ketoprak Jawa. Batur sedulur sekampung, demikian kisah kematian Ki Ageng Mangir. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Bye-bye.